Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, kita lanjutkan untuk review dan analisa visualisasi Sankey diagram income statement full year 2023 untuk tiga saham berikutnya yaitu ISAT, ITMG, dan Jatva. Oke. Berikut ini adalah perintahnya Bapak Ibu, SQF kode saham. Kita langsung apply saja nanti di Telegram botnya seperti ini. Untuk kode sahamnya contohnya BSD, SQF, BSD, maka dia memberikan Sankey diagram seperti ini, di mana visualisasi ini mencerminkan income statementnya untuk full year 2023. Visual ini sangat gampang Bapak Ibu. Kalau warna hijau dia adalah profit, kalau warna merah adalah cost atau expense-nya Bapak Ibu. Jadi kita kalau secara cepat butuh melihat net income-nya, bottom line-nya, dan revenue-nya, top line-nya. Sisanya nanti akan kita review. Oke, untuk tutorialnya sudah ada di sini Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu tonton dulu tutorialnya. Saya akan tampilkan di deskripsi video atau di bagian akhir dari video atau nanti di card-nya akan saya tampilkan. Jadi Bapak Ibu, untuk Sankey diagram ini tentu banyak kekurangan dan kelebihannya, tidak semua orang cocok, tapi bagi orang seperti saya sangat membantu karena dia simple. Jadi kalau trading tuh saya cari yang simple, waktunya lebih difokuskan untuk analisa yang lainnya atau menyusun trading plan atau money management. Kalau untuk evaluasi sahamnya sesimpel mungkin. Nah, paling enggak kita bisa masukkan ke watchlist saham-saham yang bottom line-nya memberikan profit atau top line-nya juga memberikan profit. Oke, disclaimer on, apapun itu Bapak Ibu, sekarang kita pindah langsung ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dengan men-scan QR code ini atau langsung cek juga di deskripsi video, linknya sudah saya sampaikan di sana. Sekarang kita masuk ke Telegram botnya Bapak Ibu untuk mereview Sankey diagramnya, lalu nanti kita akan bandingkan dengan laporannya atau source-nya ya. Jadi kita tahu ini datangnya dari mana. Untuk di robot sendiri Bapak Ibu bisa akses juga ada di deskripsi video. Untuk list perintah robotnya Bapak Ibu ketik help. Ini ada perintah-perintah yang lainnya. Juga di sini ada Sankey diagramnya, sudah ada SQF ya perintahnya. Tutorialnya Bapak Ibu ketik saya tutorial. Jadi yang tadi melihat ini tutorialnya apa saja sih, Bapak Ibu bisa ketik. Nanti sudah lengkap nih tutorialnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa tonton saja. Oke, kita mulai saja. Kita ketik saja perintah untuk merequest Sankey diagram SQF. Pertama adalah sahamnya ISAT atau Indosat ya. Dia sudah merger dengan Ooredoo. Oke, ini dia Bapak Ibu. Simple saja untuk Indosat. Dia memberikan informasi di bottom line-nya net income tahun 2023 adalah 4,77 triliun. Dia turun 11% dibanding tahun lalu. Sementara di revenue-nya meningkat 10% year on year menjadi 51 triliun ya. Jadi nanti kita akan bandingkan dengan source-nya ini, angka ini datang dari mana sih. Saham kedua adalah sektor pertambangan yaitu ITMG, SQF, ITMG, Indo Tambang Megah ya. Oke. Ini adalah ITMG Bapak Ibu, Sankey diagramnya, warna hijau adalah profit, tentu income, atau warna merah adalah expense. Jadi kalau kita lihat di bottom line-nya, ini umum terjadi di sektor tambang adalah net income-nya turun, rata-rata turun. Untuk ITMG dia turun tahun 2003 ini menjadi 7,71 triliun, turun minus 5,59% dibanding tahun lalu. Nanti kita lihat ini turunnya berapa dibanding tahun 2023. Sementara di top line-nya adalah 36,65 triliun. Dia turun minus 35% dibanding sebelumnya, year on year-nya. Jadi di bottom line-nya turunnya jauh lebih dalam. Oke, sementara di top line juga turun juga double digit, dia 35%. Nanti kita akan evaluasi Bapak Ibu angka-angkanya. Sekarang kita lihat untuk saham yang berikutnya, SQF JPFA. Ya, ini untuk Java poultry. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan, lebih enak kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Cepin ya. Oke, tapi ini karena urutan abjad, mari kita lihat. Di bottom line-nya, Java juga tahun 2023 ini income-nya turunnya cukup dalam. Jadi Java ini memberikan income tahun 2023 hanya 9,46 miliar.
946 miliar, dia turun minus 37% dibanding tahun 2022. Sementara di top line-nya, dia sebenarnya revenue-nya meningkat 5%, 51,17 triliun. Jadi, luar biasa ya Bapak Ibu. Di top line-nya naik 5%, tapi di bottom line-nya sangat besar turunnya. Jadi ini mungkin banyak peningkatan di cost-cost yang lainnya. Kalau kita lihat di cost revenue-nya meningkatnya, jadi kalau kita lihat strukturnya, ini nih padat modal nih Bapak Ibu. Ya, jadi untuk menghasilkan revenue 51,17 triliun, dia membutuhkan cost sebesar 43,6 dan hanya memberikan profit sebesar 7,5 ya Bapak Ibu. Ini lihat profil visualisasinya memang costnya besar sekali. Lalu expense-nya juga besar, ya jadi dari 7 hanya 2,2 menjadi operating profit, sisanya adalah expense. Oke, jadi kita tahu strukturnya ini mungkin lebih enak kalau dibandingkan dengan Cepin ya. Nanti Bapak Ibu silahkan lakukan sendiri. Cepin juga nanti saya akan lakukan penjelasan, tapi Bapak Ibu bisa bandingkan Java dengan Cepin melalui visualisasi seperti ini. Baik, kita sekarang pindah ke slide show untuk membandingkan set by set ketiga saham ini antara Sankey diagram dengan tabelnya ya, tabel income statement dari provider. Sekarang kita sudah masuk ya Bapak Ibu ke slide show-nya. Ya, tujuannya adalah kita membandingkan Sankey diagram dengan source-nya. Jadi karena dia simple saja di source-nya, dia tidak aneh-aneh. Bapak Ibu bisa lihat detailnya nanti di laporan income statement-nya. Tapi dari visualisasinya cukup segini aja yang diberikan oleh provider. Bahwa di bottom line-nya dia turun 11% dibanding tahun 2022. Di tahun 2023 ini memberikan net income sebesar 4,77 triliun ya, 4,77 triliun. Sementara dia ada income before tax-nya sebesar 5,9 triliun, ini 5,93 triliun, turun dari tahun 2022 sebesar 6,53, jadi turun minus 9%, hingga ada tax expense-nya juga turun ya, tapi turunnya sedikit saja 1%, 1,15 triliun tahun 2023 ini. Lalu kita tarik ke atas, ada operating expense. Karena warna merah dia menjadi expense. Expense-nya meningkat 11%. Ini expense-nya non-operating saya tidak tahu. Mungkin dia rugi kurs, mungkin dia yang lain lah, yang tidak terkait dengan operasi. Turun dia meningkat ini Bapak Ibu. Sebelumnya expense-nya hanya 4 triliun, 4,05. Tahun ini menjadi 4,49. Dia meningkatnya expense-nya. Kalau kita gabung income before tax dengan non-operating expense, dia menjadi operating profit. Operating profit-nya ini sebesar 10,42 triliun. Turun sedikit ya, income-nya turun dari sebelumnya 10,59 triliun. Oke. Lalu ada total operating expense, jadi operating mereka membutuhkan expense sebesar 40,8 triliun, jadi memang untuk telekomunikasi ini cost-nya sangat besar sekali, apalagi nanti kalau dapat ancaman dari Starlink. Starlink ini kalau di Grand Indonesia itu kopi keliling. Oke, Bapak Ibu, jadi operating expense-nya meningkat 13%. Ya, dari tahun 2022, tahun 2022-nya itu 10,59, tahun 2000 operating expense-nya meningkat ya, 36,16 tahun 2022. Di sini dia ini. Di tahun 2023 dia 40,8. Jadi ada peningkatan cost sehingga namun begitu ini menyebabkan revenue-nya juga meningkat dari tahun lalu ya, menjadi 51,22 triliun, sebelumnya ada 49,75 triliun. Jadi kesimpulannya di bottom line-nya net income-nya mereka turun 11% dibanding tahun 2023, sementara di top line-nya mereka meningkat. Artinya terjadi peningkatan cost di tengah-tengahnya ini Bapak Ibu, ada peningkatan. Ternyata dia ada di operating expense dan non-operating expense juga meningkat, cukup signifikan double digit. Itu untuk ISAT. Kita lihat dengan ITMG. ITMG ini kalau kita lihat di bottom line-nya di tahun 2023 dia 7,71 triliun. Net income-nya turun dalam ya, turunnya sebesar minus 59%. Sebelumnya adalah 18,7 triliun ya, cukup dalam nih ITMG ini.
Lalu kita lihat income before tax-nya. Income before tax-nya 9,94 triliun. Bapak Ibu, turunnya juga dalam. Tahun 2022 mereka punya income before tax 24,8 triliun hingga tax expense-nya juga turun menjadi cuma 2,2 triliun, sebelumnya 5,38 triliun. Ini pendapatan negara ya, tax. Ada expand Bapak Ibu, kita lihat expand ternyata tidak expand. Nah, ini agak bingung dia Bapak Ibu. Sebelumnya dia expand tahun 2022, tahun ini menjadi profit. Nah, ini jauh juga ya peningkatannya. Ada apa ini terjadinya saya kurang paham. Tentu rasionya juga salah ini ya Bapak Ibu, karena eh, tahun lalu dia expand memang, tahun ini menjadi income. Hingga ini terbawa-bawa ke belakang ini tentu angka operating profitnya penjumlahan visualisasi salah. Yang benar adalah 9,34 triliun ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi kita ini harus dikoreksi karena memang ada terjadi di biasanya celahnya di sini memang kesalahannya. Karena visualisasi perbedaan warna. Oke, Bapak Ibu, kita punya operating profit sebenarnya angkanya 9,48 triliun. Lalu kita ada total operating expense sebesar 2,11 triliun. Ini beda tipis aja karena ada pembulatan. Sebelumnya dia adalah 3,3 triliun. Jadi turun 0,36 triliun untuk expense-nya. Expense-nya terdiri dari G&A. G&A-nya ini tidak berubah banyak, Bapak Ibu. Malah tetap 393. Mungkin mereka meeting-meetingnya tidak ada peningkatan apa segala macam ya. Gaji pegawai juga mungkin tetap aja nggak ada kenaikan. Walaupun ada penaikan, yang lainnya ada yang turun. Jadi totalnya ada 653 miliar sama dengan tahun sebelumnya. Selling expense-nya 1,46 triliun. Ini turunnya 2,64 triliun sebelumnya. Jadi turun 45%. Ini yang mungkin yang menyebabkan operating expense-nya turun. Akibatnya Bapak Ibu di sini gross profit-nya juga turun ya. Gross profit-nya kalau kita lihat 11,46 triliun banding tahun lalu banding tahun 2022, maksudnya tahun lalu itu tahun sebelumnya ya. Year on year 29,53, dia turun 61% ya, konsisten di gross profit-nya turun. Kalau kita lihat naik ke atas di sini ada cost of revenue-nya. Cost of revenue-nya sebesar 25 triliun. Turun 7% dibanding tahun 2022, 27,15 triliun. Nah, ini lalu kita tarik ke atas lagi, kita punya top line-nya, revenue-nya sebesar 36,65 triliun. Ini turun, total revenue-nya dari tahun sebelumnya ada 59,69 triliun. Jadi turunnya di top line-nya minus 35%. Jadi ITMG ini untuk tahun 2023 performanya tidak lebih baik dibanding tahun 2022. Kita tarik kesimpulannya di top line-nya, net income-nya turunnya dalam 59%, hampir 60%. Sementara di top line-nya dia turun 35%. Banyak peningkatan, ya dia ada penurunan expense juga, cost juga revenue, untuk operation juga mereka turun. Mungkin harga batu baranya juga tidak semahal tahun 2022. Berikutnya Java, Bapak Ibu. Java ini kalau kita bandingkan, Bapak Ibu, di sini dia bottom line-nya untuk tahun 2023 dia memberikan profit 946 miliar. Turunnya dalam ya. Tahun 2002 dia masih bisa memberikan bottom line-nya net income sebesar 1,49 triliun. Turunnya 37 minus 37% ya year on year. Lalu income before tax-nya juga turun, besar juga, double digit. Income before tax-nya adalah 12,61 triliun, tahun sebelumnya adalah 1,9 triliun. 1,26 triliun tahun 2023, di tahun 2022 adalah 1,95 triliun. Jadi turunnya minus 35% ya. Hingga tax expense juga turun minus 32%, menjadi 315 miliar untuk tax expense-nya. Lalu kita tarik, ada expense ya. Kita cek ini benar expense atau tidak. Benar. Jadi non operating expense dia sebesar 945 miliar, dia meningkat 19% di tahun 2022. Expense operating expense-nya ada sebesar 796 miliar. Kita tarik, kita gabungin income before tax dengan income expense, non operating expense, dia tarik ke atas dijumlahkan menjadi 2,2 triliun ya. Ini 2,2 triliun di tahun 2023.
Jumlah ini turun 20%, operating profitnya sebelumnya 2,75 triliun ya. Ini operating profitnya turun 20%. Kita lihat ada di total operating expense sebesar 5,3 triliun. Ya, total operating expense-nya 5,3 triliun, meningkat 8% dari tahun 2022 4,93 triliun. Kalau kita tarik ke atas, kita gabungin operating profit dengan total operating expense menjadi gross profit. Gross profit-nya sebenarnya 7,511 triliun ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kalau untuk total operating expense dia terdiri dari G&A, selling expense, dan others. Semuanya meningkat ya Bapak Ibu, semuanya meningkat hingga total operatingnya meningkat. Saya lupa pula tadi ya, jadi bisa dilihat nanti. Angkanya benar, sudah benar. Nah, di gross profit dia turun ya, 7,51 triliun. Tahun 2022 ada 7,68 triliun. Kita ada punya revenue untuk tahun 2023, revenue Java adalah 51,17 triliun. Di top line ini dia meningkat 5% year on year. Oke. Tetapi cost-nya juga meningkat. Jadi satu yang lumrah ya. Lumrah untuk ini cost-nya menjadi 43,66 triliun, meningkat 6% dari sebelumnya adalah 41,28 triliun. Dari visualisasi ini kita bisa mendapatkan gambaran struktur ya antara gross profit, revenue, dan cost of revenue. Jadi ini juga padat modal. Untuk mendapatkan 51 triliun, dia membutuhkan 43 triliun ya, dan hanya memberikan 7,5 triliun. Jadi strukturnya ini besar sekali. Seperti saran saya tadi Bapak Ibu, coba bandingkan dengan sejenisnya, Cepin. Ya. Tinggal bandingkan aja visualisasi. Oh, kita tahu kira-kira mana yang lebih efisien untuk mendapatkan revenue-nya. Oke, itu Bapak Ibu review untuk Sankey diagram income statement 3 saham yang kita bahas hari ini. Bagi yang belum subscribe ke channel YouTube-nya, jangan lupa untuk subscribe dulu. Insya Allah mendapatkan informasi lebih awal, notifikasinya dinyalakan kalau ada evaluasi Sankey diagram atau analisa saham lainnya dari YouTube, channel YouTube saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.